bulan tahun ini sangat luar biasa karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu tidak terukur, tapi kalau kasih kita manusia ada ukurannya. Betul tidak Samantha? Ini teman ini suka kasih beta kue, oh beta kasih sama dia. Oh suka kasih contek beta kasih sama dia. Itu ada ukurannya. Jadi kasih manusia itu bahasa sabunya limited. Apa? Limited, terbatas. Tapi bahasa Sumbanya kasih Tuhan unlimited, tidak terbatas. Ini dia. Sehingga ia telah menaruhkan anaknya. Coba saya tanya sama Mama Tere. Mama Tere, kalau Tuhan suruh persembahkan Samantha untuk Tuhan dari mana? Kasih ke Sonda. Pikir-pikir dulu. Coba Bunda Linda, kalau Tuhan minta Kakak Flo dipersembahkan, pikir-pikir dulu kok. Kan Kakak Flo sudah dewasa. Sudah tua ya. Orang bilang sebautan tanah. Coba Bunda Ina, kalau Audrey diminta sama Tuhan buat persembahan, ingat baik-baik. Persembahan dalam arti ini bukan dikasih, tetapi mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Menjadikan dia anak yang takut Tuhan dan hidupnya dipakai seluruhnya untuk Tuhan. Karena setahu Kak Flo, setahu Bunda Flo, anak pertama itu adalah anak untuk Tuhan. Jadi hati-hati yang anak pertama, dia akan menjadi anaknya Tuhan. Dipakai Tuhan seumur hidup. Jadi kayak Kak Adri, Evan, Samantha, Jefla, siapa lagi di sini yang tertua? Ya, Bunda Linda, Bunda Flo, Bunda semua yang di sini, Bunda Roliha, yang anak sulung semua. Semuanya anak pertama dan nyatanya memang betul-betul untuk Tuhan. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini tidak binasa dalam arti kata kita akan beroleh hidup ke di surga. Bunda Rini bilang surga itu gratis. Siapa mau ke surga? Semua mau ke surga. Tapi ingat baik-baik, ada syaratnya. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Percaya tidak sama Tuhan Yesus? Percaya. Kalau orang tusuk pisau begini, lu percaya Tuhan Yesus? Diancam sama orang, kita akan masuk di era itu, zaman antikris. Itu akan masuk. Mudah-mudahan kita masih hidup di zaman itu supaya iman kita terus diperkuat. Baik, ada satu cerita. Duduk yang baik, dengar baik-baik. Dalam satu rumah, dalam satu keluarga punya anak satu-satu, anak tunggal ya, anak satu-satu. Kayak kakak Vivia ini anaknya cuma satu-satu. Mudah-mudahan Tuhan kasih kakak Vivia adik. Ya, satu saja, namanya Peter. Siapa namanya? Peter itu kalau orang orang Timur bilang PU, biasanya Petrus disebut PU, Peter ya. Bahasa permuanya Peter. Padahal sebenarnya Petrus. Bahasa aslinya PU. Ya, dia ulang tahun. Siapa yang sudah ulang tahun di sini? Nah, sama tahu waktu ulang tahun mama kasih hadiah apa? Doa. Ballpoint dengan gantungan kunci. Vivi waktu ulang tahun mama kasih hadiah apa? Tahun lalu. Nah, kasih hadiah apa? Ya, mainan. Siapa lagi yang sudah ulang tahun? Jadi Peter ini ulang tahun. Dia ulang tahun yang ke-7 tahun. Dia undang semua teman-temannya. Wah, kalau kita memang kalau orang ibu bapaknya ini termasuk orang yang kaya. Jadi dia undang semua temannya. Teman sekolah, teman super kids, teman best kids semua diundang. Teman dari OEBL diundang semua. Ya, dalam satu pesta yang luar biasa. Nah, Peter ini juga mendapat kado. Bisa minta tolong Bunda ambilkan amplop Tuhan. Ya. Jadi Peter ini juga mendapat hadiah dari mama papa. Ya. Ini apa namanya? Amplop ya, sudah tahu ini amplop ya. Nah, Peter itu mendapat hadiah amplop, 2 amplop. 1 amplop dari mamanya, 1 amplop dari bapaknya. Dan amplop ini berisi uang. Semua isinya uang. Semuanya isi uang. Dan Peter
Mamanya bilang, Peter, coba dibuka isinya apa? Oh, dia buka. Uang terlalu banyak. 2 amplop ini uang terlalu banyak. Ya. Lalu Peter ini menyimpan amplop. Dia simpan amplopnya baik-baik. Mamanya tanya, Peter, kenapa kok kamu simpan amplop itu? Ada yang bisa menjawab? Apa jawab Peter? Apa? Peter. Wah, luar biasa. 2 amplop isinya doi banyak. Tabung. Kalau memberi kepada Tuhan, seperti yang tadi Bunda katakan, memberi yang paling baik untuk Tuhan. Jadi 2 amplop ini, 1 Peter menjawab, Mama, amplop yang 1 saya berikan untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk Bunda Rol ya, buat Tuhan Yesus. Amplop yang 1 dari Peter untuk Tuhan Yesus. Jadi 2 amplopnya untuk Tuhan Yesus. Mamanya jadi heran. Kenapa kok kasih amplop 2 untuk Tuhan Yesus? Kalau bisa kan ini tabung toh untuk kita mau selanjutnya kita mau sekolah. Tetapi Peter punya hikmat yang luar biasa. Dia gunakan amplop karena dia tahu amplop 2 amplop ini hadiah paling besar nilainya dari hadiah-hadiah dari temannya. Lalu Peter bilang begini sama mamanya, Mama, Peter sudah punya hadiah banyak dari teman-teman. Ada yang kasih mainan, ada yang kasih bolpen gantungan kunci, ada yang kasih buku, ada yang kasih ini, kasih itu. Itu Peter sudah punya semua. Tetapi yang terbaik dan terbanyak nilainya Peter berikan pada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus juga sudah berikan yang paling baik buat kita. Pada waktu kita sakit, kita berdoa Tuhan Yesus sembuhkan. Pada saat kita sedih, kita berdoa, firman Tuhan menghibur kita. Pada saat kita kekurangan, Roh Kudus datang memberi kita kekuatan. Jadi firman bagi Peter, Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik, paling baik. Sehingga Peter juga mau memberikan yang paling baik. Dari hadiah ulang tahunnya ya. Pernah masih ingat cerita Amoy tidak? Andoy. Ingat tidak? Dia berikan yang terbaik yaitu hidupnya. Walaupun dia harus mati, tapi dia memberikan hadiah terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi ini yang akan Bunda nasihat. Ini nasihat dari Bunda untuk anak-anak semua. Kita belajar dalam hidup kita memberi yang paling baik dalam untuk Tuhan Yesus. Apa yang terbaik untuk Tuhan Yesus bagi Samantha? Yang paling baik. Yang paling baik persembahan kita adalah hidup kita. Hidup Mas Jefla. Kita berikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Walaupun kita masih cara kita memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus, rajin super kids, rajin best kids, dan karakter kita baru. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tadi apa? Efesus berapa? Sampai yang menghafal Efesus tadi? Apa? Ya, apa bunyinya? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, iman kita harus diperkuat walaupun kita masih anak kecil. Lalu kita, kalau firman mengatakan hormatilah orang tuamu, kita harus hormati orang tua. Siapa yang tidak hormati orang tua di sini? Bukan datang begini, Mama hormat Greg, Bapak hormat Greg, bukan begitu. Dengan tingkah laku kita. Samantha, lihat itu piring kotor ada kesonde. Mama ini kok kata beta lagi asik-asik baca komik, disuruh lihat piring kotor. Bukan begitu ya. Disuruh lihat piring kotor, langsung cuci.
Tidak perlu ditunggu disuruh lagi. Mas Jeflan, lihat itu adik Audrey ada di mana? Ih, Mak Ina ini terus-terus bikin beta begini, he. Beta ini lagi mau tidur nih. Bukan seperti itu. Apa yang orang tua minta kita lakukan, harus lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, supaya kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ya, Vivian kenapa di ujung situ? Tadi sudah di sini lagi pindah ke sana. Ya, jadi kita harus memberi yang paling baik, seperti apa yang kita kasih. Jadi ini hanya cerita, hanya satu kiasan bahwa uang itu bukan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita itu yang terbaik. Tuhan itu kita kaya. Kita tidak perlu kasih Tuhan Yesus. Kasih hati dan hidup kita, itu yang paling baik. Itu persembahanmu yang hidup. Hidupmu, hatimu berikan sama Tuhan. Maka di situ ada perbaikan karakter. Ya. Setiap hari kita dengar firman Tuhan, setiap hari kita juga harus berubah. Ya. Dengar-dengaran sama orang tua, menghormati orang tua, mengasihi orang tua, menghormati oma opa, menghormati kakak-kakak, adik-adik, menjaga adik, semuanya itu untuk Tuhan Yesus. Karena di Kolose bilang, lakukanlah semua seolah-olah untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik atau anak-anak datang ke Best Kids, ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk Tuhan Yesus. Jadi tidak pandang hujan angin di luar, tetap mau Best Kids ya Best Kids, tetap mau Super Kids ya Super Kids. Kita tidak boleh merasa bahwa ini kan enak ketemu tidur sah, kok mama siap teh deh kue nah lebih ketemu tidur, tidak usah Best Kids. Tetapi karena kita cinta Yesus, kita mau kasih yang paling baik untuk Tuhan Yesus, dan kita datang ke tempat ini, ya. Kenapa bajunya digitukan?